Kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Tetapi yang perlu diingat bahwa kebenaran itu bisa dimanipulasi. Tetapi kita harus terus berjuang untuk menyatakan yang benar adalah benar dan yang tidak benar adalah tidak benar. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan juga sekaligus membuka seminar sehari kita di pagi menjelang sore hari nanti yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Sokrates Sofian Yoman. Kepada Bapak disilakan. Jadi itu saya dimandatkan oleh moderator Dewan Gereja Papua, Pendeta Dr. Beni Gyai, dan juga pendiri, pengurus dan anggota, Bapak Pendeta Andi Kusmofu, dan Pendeta Dorman Wandikbo untuk saya hadir untuk membuka seminar ini. Kalau kita lihat kriminalisasi dan ancaman yang dihadapi oleh Bapak Nurani Bangsa, Bapak rakyat kecil, Bapak rakyat yang tak bersuara, Bapak Lukas Nmb, itu ancaman bagi rakyat dan bangsa Papua sudah berjalan 60-an tahun. Bukan sesuatu yang baru. Ini puncaknya bahwa hari ini rakyat dan bangsa Papua harus menyatakan diri bahwa kita punya bangsa yang punya harkat dan martabat di atas tanah leluhur kita. Sudah cukup penghinaan ini. Sudah cukup labelisasi ini, stigmatisasi ini, kriminalisasi ini. Kami manusia. Di mata kita sudah 60-an tahun sejak hitung dari Dekret Trikora 19 Desember 1961. Insinyur Soekarno sudah menyatakan perang di Papua. Sejak itu terus berlanjut. Dan itu dilegitimasi pada 1 Mei 1963. Sebelumnya itu masuk dalam perjanjian New York 15 Agustus 62. Tanpa orang Papua dilibatkan untuk bicara nasibnya sendiri. Lalu ya kita lihat di dalam situ 30 September, perjanjian Roma itu 30 September 1962 setelah 6 bulan setelah perjanjian New York 15 Agustus 62. Satu poin bagian kedua di situ dinyatakan Indonesia berkuasa di Papua selama 25 tahun. Sejak 1 Mei 1963 sampai dengan 1 Mei 1988. Tapi itu negara Indonesia mengabaikan itu. Legitimasi itu juga terjadi pada pelaksanaan PPRA 1969 yang penuh rekayasa yang dimenangkan oleh militer moncong senjata. 14 Juli 1969 di Merauke dan akhir 2 Agustus 1969 di Jayapura. Peserta itu dipilih oleh militer. Dan pelaksananya di bawah moncong senjata. Sehingga Papua dimasukkan ke dalam Indonesia itu dengan moncong senjata. Sehingga Papua juga dijaga sampai hari ini dengan moncong senjata. Hal ini kita harus buka. Dewan Gereja Papua
berdiri bersama umat Tuhan di tanah Papua untuk melawan ketidakadilan ini, melawan rasisme ini, fasisme, militerisme, pelanggaran HAM. Para hadirin dan para pembicara yang saya hormati dan saya muliakan. Kita sudah tahu. Sejak 1 Mei 1963, dari UNTEA serahkan kepada Indonesia, seluruh buku-buku tentang kebudayaan dan sejarah Papua dibakar. Dibakar di depan, sekarang di Jayapura yang di mana ini? IMBI. Secara sistematis sampai hari ini. Dalam era baru juga buku-buku kami dilarang. Masih ingat? Buku saya dilarang oleh negara. Tahun 2007. Pemusnahan etnis Melanesia. Lalu buku almarhum Sendius Wonda. Tenggelamnya rumpun Melanesia. Buku yang ditulis oleh Pak Dr. Beni Gyai, pembunuhan Teisi Yolowai, itu dimusnahkan. Karena itu, sekarang kita harus bangkit, kita harus sadar, perlu ada satu kesadaran. Kita sadar bahwa ada ancaman. Ruang-ruang ancaman negara sudah ciptakan. Selain operasi militer terus-menerus berjalan hari ini. Mutilasi terus terjadi. Terus penyiksaan masyarakat, di MAPI, 3 orang disiksa. Lalu, setelah di atas jenazahnya taruh uang 200. Ini penghinaan yang luar biasa. Pelecehan yang luar biasa. Apakah kita diam terus? Apakah kita tunduk terus? Ini tanah leluhur kami. Tanah leluhur kami. Tidak bisa begitu terus. Ini kita berada dalam kepalsuan. Kepalsuan semua. Palsu sejarah palsu. Nyanyi, lagu juga palsu. Ya, pahlawan juga palsu. Ya, bendera juga palsu. Semua palsu, hanya kecuali bahasa Indonesia yang tidak palsu. Karena bahasa itu mempersatukan kita yang dari ribuan. Jadi kita itu keuntungan yang Indonesia berikan buat kami. Sehingga dari 320 suku kita bisa bersatu, bisa komunikasi masalah kita dengan bahasa Indonesia. Tapi yang lain-lain semua palsu. Kita hidup dalam kepalsuan. Ya, ini masalah. Ancaman terhadap Lukas NMB. Kriminalisasi itu, kriminalisasi rakyat dan bangsa Papua. Dari Sorong sampai Merauke. Ini kriminalisasi ancaman kemanusiaan. Saya harap seluruh rakyat Papua yang selama ini menikmati dalam pelayanan Pak Gubernur berdiri bersama kami, tidak lari. Sudah menikmati, baru pergi lari. Setelah beliau menghadapi masalah, baru pergi. Datang. Saya hormat ya. Anak-anak teman-teman yang saya senang kemarin saya dengar dari Pak Hugi. Satu anak muslim yang berdiri bersama kami. Kau orang manusia sejati. Kau selamanya ada anak cucu di paha kami di negeri ini, di tanah ini. Dan namamu terukir di dalam hati orang Papua. Dan hati Lukas NMB dan kami semua. Karena itu budaya kami begitu. Ketika kami susah, orang hadir itu selalu sepanjang sejarah kami ingat mereka. Karena kami lemah, mereka hadir. Kuatkan kami. Kami gelisah, mereka selalu hadir. Bilang jangan gelisah. Seketika kami menangis, mereka datang. Jangan menangis, saya ada. Jadi penderitaan Lukas adalah penderitaan kemanusiaan. Penderitaan Lukas, kriminalisasi Lukas adalah penderitaan rakyat dan bangsa Papua.
rakyat Melanesia, seluruh manusia di seluruh dunia yang mencintai kedamaian, mencintai martabat manusia. Rakyat dan bangsa Papua harus mengevaluasi dan menggugat Republik Indonesia di atas tanah ini. Harus evaluasi mereka. Siapa dia ini? Datang merampok, mencuri, membunuh lagi. Ya, ini kami Dewan Gereja Papua melihat seperti itu. Kita lihat RHP dikriminalisasi setelah dia tolak DOP. Dia tolak daerah otonomi khusus, langsung tanpa diperiksa bilang langsung tersangka. Riki Hampagawa. Terus Eltinus Omaleng. Pemilik emas. Luar biasa, pencuri itu datang langsung tangkap pemilik emas. Lalu ikat dia baru rampok dia punya kekayaan. Ini tidak normal. Bangsa yang tidak normal. Penguasa yang sangat tidak sehat. Lalu kita sembah-sembah itu, ini pandangan gereja yang kami sampaikan. Lalu kita lihat ada stigmatisasi yang selama ini berjalan. Orang Papua itu OPM, separatis, makar, KKB. Lalu Mahfud MD labelkan kita semua orang Papua itu teroris. Ini kejahatan verbal, sistematis, terstruktur, masif, meluas, kolektif. Ada kesadaran, ada kesadaran. Ini kolonialisme luar biasa. Sekarang ruang-ruang untuk pemusnahan etnis sudah buat pemekaran tanpa penduduk. Itu untuk membangun infrastruktur militer. Ya supaya datangkan migran dari luar. Kami bukan membenci teman-teman, minta maaf. Kami butuh kemanusiaan, kami perlu orang. Tapi yang merendahkan martabat kami, itu yang kami lawan. Ancaman dan kriminalisasi rakyat Papua ini bukan ancaman Pak Lukas, ini ancaman kemanusiaan. Ancaman terhadap rakyat dan bangsa Papua. Saya sendiri sudah gumuli menulis buku sudah 23 tahun. Saya mau pelajari sejarah penggabungan atau pengintegrasi Papua ke dalam Indonesia, benarkah tidak? Kesimpulannya dari pergumulan saya itu bahwa